Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, wajah utama Zata Ahmad Syafati, BP 290444, asal pendaftaran Sumatera Selatan, akan mempresentasikan tentang konsep kolaborasi, teknologi, dan keterbukaan informasi. Latar belakang perkembangan konsep kolaborasi dalam pelayanan ini berkaitan dengan perkembangan paradigma dalam manajemen sektor publik. Paradigma New Public Management dalam administrasi negara atau birokrasi melahirkan konsep kolaborasi pemerintahan yang diyakini dapat menjadi langkah dalam optimalisasi peran pemerintah untuk pelayanan publik. Pelayanan merupakan wujud dari fungsi pemerintah sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan Indonesia saat ini mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki kualitas pelayanannya demi terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagai negara demokrasi. Keterbukaan informasi publik sangat penting. Pentingnya keterbukaan informasi membuat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan kepastian khususnya bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang ada di badan publik. Kemudahan mengakses informasi sangat terbuka di era globalisasi ini. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah. Ketersediaan informasi publik bagi masyarakat sangat didukung oleh kemajuan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik, khususnya dalam keterbukaan informasi yang diperlukan penerapan teknologi informasi. Teknologi informasi mempermudah pemerintah menjalankan tugasnya dalam pelayanan publik untuk menyediakan dan mengelola informasi. Konsep dan pengertian kolaborasi. Secara etimologi, kolaboratif berasal dari kata ko dan labor, yang mengandung makna sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, kata kolaborasi sering digunakan untuk menjelaskan proses penyelesaian pekerjaan yang bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas hubungan. Menurut O'Leary tahun 2010. Ataupun lintas organisasi, bahkan lintas negara sekalipun. Adapun secara terminologi, kolaborasi mengandung makna yang sangat umum dan luas, yang mendeskripsikan adanya situasi tentang terjadinya kerjasama antara dua orang ataupun institusi atau lebih yang saling memahami permasalahan masing-masing secara bersama-sama dan berusaha untuk saling membantu memecahkan permasalahan masing-masing secara bersama-sama pula. Secara umum, kolaborasi adalah adanya pola dan bentuk hubungan yang dilakukan antar individu ataupun organisasi yang berkeinginan untuk saling berbagi, saling berpartisipasi secara penuh, dan saling menyetujui atau bersepakat untuk melakukan tindakan bersama dengan cara berbagi informasi, berbagi sumber daya, berbagi manfaat, dan membagi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk menggapai sebuah cita-cita, untuk mencapai tujuan bersama, ataupun untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat mereka yang berkolaborasi. Setiap penyelenggaraan kolaborasi secara material harus didukung dan lengkapi dengan the 6M Principle yang minimal terdiri atas berikut ini. Man, Money, Methods, Material, Machine, Market. Man yang berarti personal yang terlibat dan kemungkinan juga personal yang mendadari kegiatan tersebut. Money atau modal atau dana operasional yang dibutuhkan dalam kolaborasi. Metode atau metode, cara teknis dan strategi yang dibutuhkan dalam kolaborasi. Material, bahan-bahan yang dibutuhkan, baik yang berbentuk tangible maupun intangible resource. Misalnya, hardware atau software. Mesin, peralatan yang digunakan, baik peralatan utama maupun peralatan pendukung. Market, bukan pasar dalam pengertian bisnis, melainkan sasaran atau objek atau tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan kolaborasi. Bahwa kolaborasi merupakan upaya sadar dalam mencapai tujuan bersama yang telah mereka tetapkan melalui pembagian tugas atau pekerjaan. Pembagian kerja tersebut bukanlah sebagai bentuk pengotak-otakan kerja, tetapi masih harus dinilai sebagai satu kesatuan kerja yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan bersama. Sementara itu, pada sisi yang lain, pembentukan kolaborasi juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan atas pelaksanaan suatu pekerjaan yang besar, beban pendanaan yang besar, penyediaan aset kerja, ataupun untuk penanggulangan berbagai permasalahan yang berat dan rumit tidak mungkin dapat dikerjakan secara individual tanpa ada partisipasi dan campur tangan dari pihak lain, menurut Nawawi.
Manfaat dan tujuan kolaborasi. Menurut Fadelon, kolaborasi dapat meningkatkan fleksibilitas organisasi. Kedua, kolaborasi dapat digunakan saling mempertahankan para pekerja. Tiga, kolaborasi dapat memanfaatkan untuk memperlakukan karyawan atau pegawai secara sehat. Keempat, kolaborasi dapat digunakan untuk menyelenggarakan rapat koordinasi yang produktif. 5. Kolaborasi semakin memperkuat terciptanya talenta yang tinggi. 6. Kolaborasi dapat digunakan untuk memacu terhadap kemajuan bisnis yang lebih cepat. 7. Kolaborasi dapat meningkatkan daya simpan atau daya ingat yang sangat tinggi. 8. Kolaborasi dapat menciptakan ide-ide kreatif yang inovatif. 9. Kolaborasi dapat digunakan untuk menempatkan posisi stakeholder secara lebih tepat. 10. Kolaborasi dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas kerja bagi segenap individu yang terlibat. 11. Kolaborasi dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan. Kolaborasi dalam pelayanan publik. Collaborative governance yang didefinisikan sebagai pengaturan pemerintahan atas satu atau lebih instansi publik yang terlibat secara langsung dengan pemangku kepentingan dan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal dan berorientasi pada konsensus untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program dan aset publik. Tujuan utama dalam collaborative governance diperuntukkan pada peningkatan pelayanan masyarakat. Alasan pemerintah berkolaborasi yaitu karena kolaborasi dapat meningkatkan pendekatan transformasional untuk meningkatkan layanan publik. Collaborative governance dalam artian sempit merupakan kelompok aktor dan fungsi. Menurut Ansel, menyatakan collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik, sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Kolaborasi juga sering dikatakan meliputi segala aspek pengambilan keputusan. Implementasi sebagai evaluasi berbeda dengan bentuk kolaborasi lainnya atau interaksi stakeholders bahwa organisasi lain dan individu berperan sebagai bagian strategi kebijakan. Collaborative governance menekankan semua aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan membuat keputusan bersama dengan berbagi kekuatan. 6 kriteria penting untuk kolaborasi yaitu yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. 2. Peserta dalam forum termasuk aktor non-state. 3. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. 4. Forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. 5. Forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. 6. Fokus kolaborasi adalah kebijakan publik dan manajemen. Dalam konteks kolaborasi penyediaan pelayanan publik, terdapat pengaturan pelayanan tersebut dalam undang-undang dan memungkinkan adanya kolaborasi antar aktor mulai dari sistem pelayanan terpadu hingga penyelenggaraan pelayanan dasar maupun non-dasar. Regulasi tentang hubungan keuangan antar daerah pasal 281 yang memungkinkan adanya kerjasama pembiayaan hingga memungkinkan pemerintah daerah memberikan bantuan keuangan pada daerah lainnya. Biaya pelaksanaan kerjasama antar daerah dapat diberikan di APBD masing-masing. Untuk dapat melaksanakan kerjasama antar daerah dapat membentuk konstitusi seperti asosiasi atau sekretariat kerjasama. Kerjasama daerah ini dikategorikan menjadi kerjasama wajib dan kerjasama sukarela. Kerjasama dapat dilakukan antar daerah antar provinsi. Daerah provinsi yang berdaerah kabupaten kota, daerah provinsi dengan daerah kabupaten kota yang berbeda, antar kabupaten kota yang berbeda, kerjasama antar daerah kabupaten kota dalam satu daerah provinsi, menurut UU Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Secara lebih khusus, pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2015 tentang kerjasama daerah telah didefinisikan beberapa skema kerjasama daerah. Kerjasama daerah atau dengan daerah lain atau KSDD, yaitu kerjasama wajib apabila daerah keterbatasan langsung dan sukarela apabila tidak berbatasan langsung. Terdapat pula skema kerjasama dengan pihak ketiga, baik itu perseorangan, badan usaha, dan organisasi masyarakat. Terkait dengan standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang standar pelayanan minimal, telah diatur bahwa standar pelayanan minimal dapat dipenuhi dan dikerjakan oleh pemerintah dengan bekerjasama dengan swasta masyarakat. Peran aktor selain pemerintah ini dimungkinkan dalam pelaksanaan pelayanan maupun dalam penganggaran dan pemberian insentif. Telah diatur bahwa sumber pendanaan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal dapat berasal dari APBD, APBN, dan sumber lainnya. Teknologi dan keterbukaan.
Di era globalisasi, akses terhadap segala informasi sangat terbuka. Masyarakat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan khususnya tentang dunia usaha atau swasta. Pemerintah suatu negara yang ada di dunia kini mulai membuka diri terhadap informasi-informasi tentang penyelenggaraan negara atau pemerintahnya kepada publik. Negara hukum, demokrasi adalah negara di mana melaksanakan sistem kenegaraannya berdasarkan amanah rakyat. Maka sudah sewajarnya dan bahkan merupakan hak rakyat untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja atau penyelenggaraan negara dan atau pemerintahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara dan atau pemerintah bertanggung jawab pada rakyat. Saat ini, semakin maju teknologi, semakin mudah untuk mengetahui informasi kenegaraan, pelayanan banyak yang sudah dibantu dengan teknologi. Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah dengan adanya keterbukaan informasi publik, dengan adanya transparansi atas informasi publik tentang kinerja pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara atau pemerintahannya, membuat masyarakat dapat ikut partisipasi aktif, mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang dapat diambil pemerintah, sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat bertanggung jawab pada rakyat. Pada dasarnya, tujuan utama keterbukaan informasi publik di setiap negara adalah memastikan bahwa semua lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyatakan informasi dan dokumen sesuai dengan permintaan publik. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara atau pemerintah merupakan perwujudan data pemerintahan yang baik atau good governance dan jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta untuk turut serta dalam mengontrol penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Teknologi informasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membuat manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. Penerapan teknologi memiliki banyak kegunaan yang mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan termasuk politik atau pemerintahan. Penerapan teknologi dalam penyelenggaraan negara khususnya dalam pelayanan publik sangat penting di era saat ini. Pada masyarakat modern, kebutuhan atas informasi semakin banyak dan semakin urgent. Informasi menjadi kebutuhan dasar dalam mengambil keputusan personal dan sosial. Perkembangan teknologi komunikasi turut mendorong perkembangan informasi. Setiap detik, informasi terus menyebar dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat akibat perkembangan teknologi informasi. Setiap hari kita disuguhi informasi belahan dunia yang berbeda nyaris pada saat bersamaan. Di negara-negara demokratis, pengakuan terhadap hak atas informasi sekaligus merupakan sarana untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang demokratis akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuka informasi yang dibutuhkan publik. Sebabnya di negara demokratis konstitusional, keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan baik negara secara umum, mengoptimalkan peran dan kinerja badan-badan publik, serta segala sesuatu yang berkaitan pada badan publik. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah. Ketersediaan informasi publik bagi masyarakat sangat didukung oleh kemajuan teknologi. Untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam keterbukaan informasi, diperlukan penerapan teknologi informasi. Teknologi informasi mempermudah pemerintah dalam menjalankannya tugas dalam pelayanan publik untuk menyediakan dan mengelola informasi. Salah satu contoh penerapan teknologi dalam pelayanan publik khususnya informasi yaitu website resmi pemerintah yang berisi berbagai informasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Kolaborasi, teknologi, dan keterbukaan informasi adalah bentuk relasi pemerintah yang baik sebagai tujuan negara demi kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya adalah kolaborasi merupakan upaya sadar dalam mencapai tujuan bersama yang telah mereka tetapkan melalui pembagian tugas atau pekerjaan. Pembentukan kolaborasi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan atas pelaksanaan suatu pekerjaan yang besar, beban pendanaan yang besar, penyediaan aset kerja, maupun untuk penanggulangan membagi masalah yang besar dan rumit, yang tidak mungkin dapat dikerjakan secara individual, tanpa ada partisipasi dan campur tangan dari pihak lain. Collaborative governance didefinisikan sebagai pengaturan pemerintah atas satu atau lebih instansi publik terlibat secara langsung dengan pemangku kepentingan dan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang formal dan berorientasi pada konsensus untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik untuk mengelola program dan aset publik. Tujuan utama dalam collaborative governance diperuntukkan pada peningkatan pelayanan untuk masyarakat. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah. Ketersediaan informasi publik bagi masyarakat sangat didukung oleh kemajuan teknologi. Untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam keterbukaan informasi, diperlukan penerapan teknologi informasi. Teknologi informasi memudahkan pemerintah menjalankan tugasnya dalam pelayanan publik dan untuk menyediakan dan mengelola informasi. Saran untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya keterbukaan informasi diperlukan penerapan teknologi
yang baik untuk memudahkan pengguna informasi dan dalam hal ini yaitu masyarakat dalam mengakses informasi serta untuk meningkatkan penyelenggaraan di negara bukan korporasi pemerintahan. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.